Di situ. Bagaimana khusyuknya orang? Siapa yang sholat khusyuk dari awal sampai akhir? Nggak ada. Tapi kita berjuang dengan hati kita. Oh, kita kok pikirannya lari lagi, balikin lagi, lari. Nah, perjuangan itu yang dinilai oleh Allah. Begitu. Karena memang nggak luput manusia itu. Allah udah bilang manusia itu adalah hamba makhluk yang keluh kesah. Manusia itu hamba yang rugi. Gitu. Kecuali yang beriman. Jadi ada kelemahan, ada penguatnya. Ada kelemahan, ada penguatnya. Maka kalau kita bertakwa 100%, itu 100% harus diisi dengan muhsin, mukmin, sabar, sedekah. Pokoknya yang baik-baik. Nah, kalau 100% kita isi dengan yang baik-baik, maka tidak ada persen sedikit pun yang ada di minus. Gitu loh. Karena yang namanya 100% itu kalau sabar kita sudah 90%, berarti 10%-nya masih ada yang nggak sabar. Kan gitu. Kalau sedekah kita selalu senang kepada sedekah, umpamanya sampai 75%, berarti 20% masih ada pelit. Nah, kita giring itu supaya pelitnya hilang sampai 1%. Mungkin kalau 100% nggak mungkin, karena manusia nggak maksum, mesti punya dosa. Nah, tapi dengan kita ingin meraih 100%, nggak nyampe. Allah tahu mana hambaku yang sungguh-sungguh menggapai 100%, mana yang cuman awis lah, ini ya apa-apa, nyerah, beda, gitu loh. Nah, disinilah penilaian seorang ibadah. Maka kita beribadah itu berusaha khusyuk. Perkara nggak sampai khusyuk, apalagi kita berhenti sholat karena nggak pernah khusyuk, berarti setan menang. Gara-gara kita nggak khusyuk, terus nggak sholat, aku juga sholat percuma karena nggak bisa khusyuk, jadi nggak sholat gitu, berarti setan menang. Tapi kalau kita terus berjuang dengan digoda setan, kita balikin lagi, kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita supaya nggak ingat yang lain, fokus dengan bacaan kita. Nah, insya Allah itu beda dengan orang yang sembarang. Itulah kira-kira, Pak. Masih ada lagi? Udah jam 8:30. Ya, anggur. Nah, fermentasi. Fermentasi ini kan proses makanan ya. Tape itu kan fermentasi. Sama dengan rokok. Rokok haram apa halal? Makruh. Debatable. Nah, justru itu kan debatable. Nah, debatable masih ono sing pro kontra ngono loh. Hukum aslinya itu makruh, podo karo pete karena bau gitu loh, jengkol mamane. Jadi fermentasi itu proses, Pak, untuk kandungan alkohol yang diharamkan menurut MUI berapa persen ya aku belum tahu persis, aku salah ngomong. Yang jelas kalau ragu subhat tinggalkan. Menurut kalau makanan kan hukumnya subhat jadinya kan, ya sama aja. Kalau sudah fermentasi itu kan proses, kandungannya kandungan kan yang difermentasi banyak, nggak cuma salak, banyak, anggur, terus lagi apel, cuka apel, apa itu namanya, fermentasi. Oke, kalau makanan banyak, Pak. Cuman sekarang kan kandungan alkohol yang dikategori haram dan memabukkan atau enggak kategori khamr kan. Nah, itu bagaimana ya? Kalau sebagian ulama ya kalau nggak mau kayak kalau nggak mau mabukkan nggak apa-apa ya, kalau nggak mau, kalau haram ya haram aja kan gitu. Kategori minuman keras. Jadi ada kandungan tertentu yang kategori itu belum haram, ada kandungan tertentu yang sudah kategori halal. Jadi untuk menghukumkan ini karena masih debatable, saya nggak berani katakan itu. Karena yang dilarang hanya khamr. Khamr itu memabukkan, itu intinya. Kenapa khamr tadinya nggak dilarang, sekarang dilarang? Karena sholatnya itu banyak yang ngawur gara-gara mabuk. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun bolak-balik nggak kelar-kelar. Oh, ini mabuk nih, nah, diharamkan lah. Jadi minum khamr itu. Ini Pak ya, ngapunten, nggak bisa tuntas karena harus diteliti masalah makanan itu. Pak Siti, monggo. Kayaknya ada pertanyaan nih Mas Siti. Kalau sudah, ayo kita sama-sama tutup. Pak Nabi tanya enggak? Wis. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.